Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi an'amana bisihhatin wa afiyah walladzi an'amana wa hadana ala dinil Islam. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah, juga para pemirsa di channel YouTube Al-Baitul Amin dimanapun panjenengan berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kekuatan iman Islam, mendapatkan kesehatan, diberikan kesehatan lahir dan batin, sehah wal afiyah, dan mudah-mudahan kita semua bahagia dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini hari Jumat Legi atau Jumat Manis, kita bisa memulai kegiatan pengajian kitab Riyadhus Shalihin di Masjid Al-Baitul Amin. Setelah sekian lama kita libur, yaumul udlah, bukan yaum, ayam. Nggih. Saking suwine gak ngaji sampai mejone wis akeh belduke niki. Saking suwine gak ngaji. Ya Allah, kita ini memang dalam situasi dan kondisi yang harus melaksanakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dalam situasi seperti ini kita harus mengingat firman Allah di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri wassalah. Mintalah tolong kalian semua, jaluk tulung sira kabeh dumateng Gusti Allah. Mintalah tolong kalian semua kepada Allah bisabri, dengan sabar, wassalah, dan dengan mengerjakan sholat. Sabar ketika kita sedang menghadapi ujian dan cobaan seperti sekarang ini. Sabar ketika kita harus pakai masker kemana-mana. Cuman lek kula ngomong gawe masker ngeten iki lek ngaji kayak sambakan kula. Dan lagi jarak kita kan berjauhan, jadi tidak apa-apa tidak pakai masker. Sabar ketika PPKM tidak selesai. Diperpanjang, sing jari pegawai negeri gak apa-apa diperpanjang. Sing jari sing pegawai negeri gak apa-apa diperpanjang. Kita disuruh bekerja dari rumah tambah enak, work from home tambah enak. Tapi sing kudu nyambut gawe bendina golek duit, golek nafkah, lek gak metu omah gak oleh rezeki niki sing padha ning gawe masker ngap kelengapan. Oh mana sing duwe warung-warung niki. Ya Allah, sabar. Kok ana wong mangan nang warung dibatasi 20 menit. Ya
Ya kita harus sabar. Sabar menggunakan masker, sabar untuk menghindari kerumunan, sabar untuk napa jenenge menjaga jarak, sabar mencuci tangan. Untung ya ana sego bungkusan apa iki. Lek cuma dicuci tangan tok, dikon cuci tangan tok gak dimangan ya apa iki. Ya kita harus sabar. Sabar mentaati peraturan pemerintah. Ketika pemerintah menghimbau supaya sementara Jumatan ditiadakan, akhirnya Masjid Jamek juga tidak mengadakan Jumatan. Baru 2 Jumat ini kan mulai lagi. Idul Adha wingi yo gak dinggoni. Ya sabar. Sebagai bentuk firman Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada orang yang memegang urusan kalian. Memegang urusan dalam hal ini ya pemerintah, kita taat kepada pemerintah. Kalau katanya pemerintah PPKM, ya wes PPKM. Hari libur tanggal merah digeser. Sing mestine tanggal 1 Muharram itu hari Selasa, liburnya digeser hari Rebu. Kepengin nero aku tanggal 17 Agustus geser niku. Tanggal abang tanggal 17 Agustus geseren, podo-podo dino Selasa. Geser dino Rebu, upacara duduk Selasa Rebu. Tapi ya sudahlah. Sabar. 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 Insya Allah mudah-mudahan dengan kesabaran kita, orang sabar iku dikancani karo Gusti Allah. Dawuh Gusti Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Sudah kita sabar, dikon gawe masker yo, gawe masker. Mas yo gak ono anggaran tuku masker, malah saiki ono anggaran tuku masker. Dikongkon vaksin ya ono sing wani ono sing gak wani. Napa kok mboten wani vaksin? Wedi mati Gus. Lho, mati kok duduk apa jare vaksin, tapi mati kok apa jare Gusti Allah. Sama halnya dengan mati ku duduk krono Covid. Kalau karena Covid orang itu mati, maka semua orang yang pernah kena Covid pasti akan mati. Nggih napa mboten? Lek krono Covid kabeh wong mati, kabeh alumni Covid itu mati, termasuk Pak Jarot iki. Alumni. Mungkin di antara kita ada juga yang alumni, ono sing oleh ijazah, ono sing gak oleh ijazah, soalnya gak terang-terangan, gak wani swab. Tapi moro-moro kehilangan rasa anosmia. Mati itu bukan karena Covid, tapi karena mati itu karena memang sudah waktunya ajal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati juga kan bukan karena vaksin. Kalau karena vaksin orang mati, semua orang yang sudah vaksin mati kabeh. Tapi enggak kan, alhamdulillah. Saya sudah vaksin 2 kali. Vaksin pertama, vaksin kedua, tapi alhamdulillah saya diparingi urip karo Gusti Allah. Artinya apa? Bukan karena vaksin orang mati, bukan karena Covid orang mati, tapi orang mati itu memang sudah waktunya, wis wayahe mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya, yen wis wayahe, ora iso, tidak bisa dijokno, tidak bisa diundur, ya wis. Jadi kita ini sekarang harus sabar. Sabar mengikuti anjuran pemerintah, sabar dengan harapan mudah-mudahan dengan kesabaran itu kita akan dibarengi, didampingi, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Kita tidak bisa hanya bersabar saja, tapi kita juga harus mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat itu artinya kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bisa menghilangkan Covid ini adalah Gusti Allah, bukan masker, bukan hand sanitizer, bukan vaksin. Buktinya apa? Mari divaksin yo sik kena iki.
Ayo coba, kurang apa? Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa wis mari vaksin, dan dia sudah pernah kena COVID yang pertama. Vaksin mari kono kena COVID yang kedua. Karena apa? Karena muncul varian baru, sehingga vaksin yang pertama sik durung kenal karo varian sing anyar iki. Lah kan, ternyata kita tidak bisa hanya mengandalkan vaksin. Vaksin tetap ikhtiar, itu ikhtiar sehat. Saya vaksin, tapi gak cukup cuma ngedelno vaksin. Kini kudu tetap mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim diikat dan ditaruh di tengah-tengah api unggun yang dipersiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Secara akal dan logika manusia, Nabi Ibrahim pasti akan mati terbakar secara akal dan logika manusia. Tetapi kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Akal dan logika manusia tidak selamanya sejalan dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim ketika itu mau dibakar, didatangi malaikat untuk ditawarkan pertolongan. Nabi Ibrahim, tak tulungi ya sampean ya, sampean saya bantu ya Nabi Ibrahim. Kata malaikat, saya lepaskan sampean dari tali ini dan saya selamatkan dari kobaran api. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Enggak, aku gak butuh pertolongan sampean malaikat. Saya hanya mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, malaikat yang menawarkan, Nabi Ibrahim tidak mau. Hanya mengandalkan pertolongan Allah dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba kula karo sampean, ojo malaikat sing nawani. Jin gundul nawani, ya wis pokoknya aku selamat. Gak peduli sopo, masih jin gundul. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Tapi Nabi Ibrahim la hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup malaikat matur nuwun sepurane, aku gak mengharapkan pertolongan sampean, tapi aku mengharapkan pertolongan Allah. Karena itu lalu kemudian sampai Allah turun tangan untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan mengucapkan apa? Dengan berfirman di dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman, dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Langsung Gusti Allah sing dawuhi geni, langsung Gusti Allah yang sing ngandani geni, geni dadi sira adem, celep, wasalaman, dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita tidak bisa hanya cukup bersabar, pakai masker, bersabar, vaksin, bersabar, hand sanitizer, tapi kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri wassalah. Salat. Kalau orang Islam ya salat, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan justru kena ujian dan cobaan COVID ini membuat kita syirik. Saya jalan-jalan ke desa-desa, melihat di depan rumah-rumah di desa-desa itu banyak patung-patungan, boneka-bonekaan. Saya tanya, buat apa ini patung-patungan, boneka-bonekaan ini buat apa? Kangge ngusir COVID, Gus. Kangge ngusir virus lho. Virus kok diusir nganggo boneka? Virus kok diusir nganggo patung-patungan? Ini kembali ke zaman jahiliyah. Percaya bahwa boneka, patung bisa mengusir corona. Loh, logika akal sehatnya ditaruh mana? Tutup boneka, patung iku sing iso ngusir COVID, tapi yang bisa mengangkat penyakit ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
terlepas apakah COVID ini buatan manusia atau bukan, karena ada yang mengatakan bahwa COVID ini buatan manusia, dan orang yang paling diuntungkan dengan COVID ini adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi vaksin-vaksin. Kemarin saya baca sebuah artikel di harian Kompas, gak nanggung-nanggung iki, Kompas, media apa istilahnya yang tidak diragukan kevalitannya. Ini ada perusahaan di Amerika dan Jerman, Pfizer dan Moderna, raup 451 triliun dari penjualan vaksin COVID. Ini yang nulis Kompas. Ini media, bukan media hoak, bukan media yang ecek-ecek. Penjualan vaksin COVID-19 pada 2021 itu dua perusahaan ini meraup keuntungan 451 triliun. Bayangkan, setiap negara kulaan vaksin. Bisa saja kan? Mereka yang bikin virusnya dan mereka yang juga menyiapkan vaksinnya. Bikin virusnya, bikin vaksinnya, keuntungan berlipat-lipat. Mereka tidak peduli, menghalalkan segala cara. Mereka nggak peduli dapat keuntungan dari mana, masih mengorbankan jutaan nyawa manusia. Coba, mereka yang bikin virus, tapi mereka juga yang bikin vaksinnya. Virus itu ditokno. Begitu orang bingung vaksin, ditokno vaksinnya, nyok. Karena itu ketika para ahli di Indonesia bikin vaksin Nusantara, vaksin merah putih, ada beberapa pihak yang keberatan dan minta supaya vaksin merah putih yang diproduksi oleh para ilmuwan peneliti Indonesia tidak diproduksi secara massal dan tidak diperjualbelikan. Saya menjadi bertanya-tanya, ada apa ini? Apa oleh wong Indonesia dewe sing gawe vaksin kok gak oleh? Kenapa? Karena itu para anggota DPR RI ramai-ramai minta supaya vaksin Nusantara dan vaksin merah putih diproduksi secara massal. Kenapa kita harus beli dari luar negeri? Apakah ada orang-orang yang di dalam negeri ini yang mendapatkan keuntungan dari pembelian dari luar negeri? Wallahu a'lam. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, ya kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam doa kunut saya selipkan kunut nazilah. Sekarang ini sudah waktunya kunut nazilah. Kenapa? Yang bisa menghentikan perbuatan orang-orang yang zalim itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kene gak iso ngelawan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing yang kita tidak tahu mereka ada di mana. Bahkan kalau mau bicara tentang teori konspirasi dari kelompok yang namanya sekte Illuminati, waduh ini tambah tuh mana ceritanya ini. Iya, sekte yang mereka pemuja setan itu mulai zaman dulu, waktu zaman penjajahan Belanda itu sudah ada sekte Illuminati. Apa istilahnya Freemason? Hah? Ya, Freemason. Yang mereka ini jadi ada berbagai macam kalangan, ada kelompok pengusaha, ada kelompok, mereka ini pemuja setan, dan itu anunya mata satu, lambangnya itu mata satu, dan mata satu itu siapa? Dajjal. Iki wis tondo-tondo akhir zaman nih. Mata satu itu siapa? Dajjal. Lah terus kene apa yang bisa kita lakukan? Ya gak ono sing iso kita lakukan, itu sabar dan sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menghentikan semua ini, menghentikan tangan-tangan yang
mereka menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan ataupun mungkin punya misi-misi tertentu. Wallahu a'lam. Belum selesai virus corona, kemarin saya juga baca ada virus baru lagi. WHO mengingatkan, ini Kompas juga, WHO peringatkan adanya virus Marburg yang berbahaya. Harian Kompas, silakan buka Google, saman buka virus baru WHO. Ini sudah ada kemarin di Afrika. Iki corona sik durung mulai wis disiapkan lagi virus baru. Yang mungkin juga sudah disiapkan vaksinnya. Wallahu a'lam. Sampe lek mikir niku ngeluh sampean. Ya napa semua mboten ngeluh, yaiku dawuh Gusti Allah, kembali kepada firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan Allah dengan cara sabar, sabar memakai masker, sabar hand sanitizer, sabar menjaga jarak, sabar untuk menghindari kerumunan, sabar untuk sementara kita PPKM, sabar, wassalah, dan dengan mengerjakan sholat, ayo ditambahi ibadai. Itu justru masjidnya di lockdown. Lek masjidnya di lockdown, ya paling tidak bolehlah jaga jarak seperti ini, sholatnya sementara jaga jarak. Pokoknya mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menghentikan semua ini, gak bisa. Ayo, jika ada konspirasi internasional, ini bukan hanya nasional Indonesia, konspirasi internasional, memang sengaja ingin mengurangi penduduk bumi, cek ake-ake, karena polusi dianggap sudah terlalu parah, sehingga oleh ngono penduduk bumi kudu dikalongi, disiapkan virusnya dan lain sebagainya. Hanya Allah yang bisa menjadi penolong kita dalam suasana seperti ini. Ini para jamaah. Jadi monggo kita tingkatkan kesabaran dan kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari sahabat Abi Hurairah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sak temene Kanjeng Nabi niku dawuh. Kanjeng Nabi bersabda, idza zanatil amatu idza zanatil amatu, ketika seorang budak perempuan berzina, fatabayyana zinaha, dan jelas perbuatan zinanya itu terbukti, falyajliduha al-hadda, maka hukumlah dia dengan hukuman cambuk sebagai hukuman, maka cambuklah dia sebagai hukuman. Wala yutharriba, tapi jangan kau hina, jangan dihinakan mereka. Jika ada seorang yang berbuat zina, cambuklah mereka sebagai hukuman, tapi jangan dihina, jangan dibuli. Thumma in zanati tsaniyah, jika mereka berzina untuk yang kedua kalinya, falyajlidha al-hadda, maka hukumlah cambuk budak perempuan itu sebagai hukuman. Jadi kalau budak zaman dulu kan masih ada perbudakan, itu kalau zina hukumannya hukuman cambuk.
Kalau mereka berzina untuk yang kedua kalinya, cambuklah mereka sebagai hukuman, wala yutharrib 'alaiha, tapi jangan dihina mereka. Ini kata Nabi. Tsumma in zanati tsalitsah, tapi jika kemudian mereka berzina untuk yang ketiga kalinya, falyabi'ha, maka juallah budak perempuan itu walau bihabli min sya'ar, walaupun seharga tali dari rambut, dari bulu binatang. Artinya apa? Lek zina ping telu, lek ping pis-pisan dicambuk tapi jangan dihina. Kalau kedua dicambuk tapi jangan dihina. Tapi kalau zina yang ketiga kalinya dan jelas perbuatannya, maka juallah walaupun hanya dengan seharga tali dari bulu binatang. Artinya apa? Dari hadis ini maksudnya apa? Maksudnya kita jangan pernah menghina seorang pendosa. Karena apa? Karena bisa jadi seorang pendosa itu bertaubat dan diterima taubatnya, dan bisa jadi suatu saat nanti kita juga akan menjadi seorang pendosa. Ada hadis yang menerangkan bahwa jangan menjelek-jelekkan atau jangan mencaci maki perbuatan dosa orang lain. Karena kalau kamu mengolok-olok perbuatan dosa orang lain, maka kamu tidak akan mati sebelum kamu melakukan perbuatan dosa itu. Artinya nopo? Le ono wong ngelakoni dosa, kita ndak usah ikut-ikutan membuli, menghina, menyebarluaskan aibnya. Sudah, kita diam saja. Kalau bisa mohonkan ampunan kepada Allah. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni orang Islam laki, orang Islam perempuan, ampuni orang mukmin laki, orang mukmin perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jangan pernah menghina pendosa. Karena bab ini menerangkan tentang bab menutup aib kaum muslimin dan larangan menyiarkannya, larangan menyebarluaskannya. Kalau kita kan tidak sekarang ini, apalagi di zaman medsos, ada orang melakukan perbuatan dosa justru videonya disebar kemana-mana. Hati-hati, jangan sampai itu menimpa diri kita dan aib kita juga akan disebar oleh orang lain. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah memprediksi hukum para pezina itu, tapi jangan kau hina. Ditulis ada orang yang melakukan pemerkosaan, lalu mereka ditulis rumahnya dengan cat PK, apa itu, penjahat kelamin. Diarak apa, dikarak bugil, mudo, belejet keliling kampung, dipermalukan. Itu namanya apa, namanya bahasanya sekarang, istilahnya di apa, perkusi ya, diperkusi, dibully atau diperkusi. Ya kan biasa itu masyarakat kita seperti itu. Kalau ada orang yang ketemuan ngelakoni perbuatan zina, diarak keliling kampung, mudo, akhirnya sing delok yo arek cilik-cilik pisan. Ya Allah, hukum tapi jangan kau hina, kata Nabi. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birajulin
bukan ata, utian nabi birajulin qad syaribah khamran. Kepada Nabi didatangkan seorang laki-laki yang meminum khamr, mabuk-mabukan. Ada orang mabuk-mabukan, lalu orang ini dibawa ke Kanjeng Nabi. Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, idribuhu, pukul dia. Kata Nabi, pukul dia sebagai hukuman. Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata, faminna dharibu biyadih, di antara kami langsung memukul orang ini, tapi ada yang memukul dengan tangannya. Wadharibu bina'lih, ada yang memukul dengan sandalnya, ditempeli nganggo sandal. Wadharib bithaubih, ada yang memukul dengan bajunya, dikepuk nganggo kelambine. Lah kan mboten loro lek dikepuk gawe kelambi. Itu artinya menunjukkan bahwa hukuman bagi orang yang minum minuman keras itu hukuman cambuk, hukuman pukul, hukuman cambuk, dan cambuknya itu boleh menggunakan kain. Kalau umpamanya naudzubillah ada anak kita yang mabuk-mabukan, kita sebagai orang tua tahu itu, jangan membiarkan, harus kita pukul, harus kita hukum sebagai hukuman. Tapi karena kita kasihan pada anak kita, ya sudah dipukul tanpa pukulan yang menyakitkan, dikepuk ping petang bulu. Artinya apa? Hukum tetap harus ditegakkan, walaupun kemanusiaan juga harus diperhatikan. Di antara kita ada yang memukul dengan tangan, ada yang memukul dengan sandal, ada yang memukul dengan baju. Falamma insarafa, ketika kami sudah selesai, qala ba'dul qaum, lalu di antara kaum itu, di antara orang yang berkumpul itu berkata, akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Salah wis dihukum sik didongakno elek. Lalu kemudian Kanjeng Nabi dawuh, la taqulu hakadha, jangan berkata begitu, jangan berkata begitu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan membantu setan dengan mengatakan Allah akan menghinakanmu. Sudah, kalau sudah dihukum itu berarti sudah selesai hukumannya. Jangan lalu kemudian dibuli, dihina, dan disetempel dia sebagai seorang yang pernah melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Karena itu mereka, orang-orang yang pernah menjalani hukuman di penjara, tidak selayaknya mereka lalu kemudian dicap sebagai seorang mantan residivis yang membuat mereka tidak bisa diterima oleh lingkungannya. Ini yang membuat mereka tidak bisa menjadi orang baik dan akhirnya kembali lagi untuk menjadi penjahat. Kayak iso tadi penjahit karena wis dicap residivis. Harusnya mereka kalau sudah menjalani hukuman, ya sudah selesai. Jangan lalu kemudian disetempel dan dicap sebagai seorang pendosa selama hidupnya. Kanjeng Nabi mengatakan, la taqulu hakada, la tu'inu alaihi syaitan, jangan berkata begitu. Itu namanya kamu nulungi setan. Setan seneng lek ono koncone, akeh koncone sing ngelakoni perbuatan maksiat. Kalau dia sudah dihukum, ya sudah selesai. Tapi tidak usah diingat-ingat kesalahannya, tidak usah diingat-ingat kejahatannya. Ini para jamaah, dua hadis renungan kita pada Jumat Legi pada hari ini yang sekaligus menutup bab tentang kewajiban kita untuk menutup aib kaum muslimin dan kita tidak boleh untuk menyebar luaskannya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Panjenengan ngaji kitab Riyadhus Shalihin itu bukan ngaji kepada saya hanya membacakan dawuh-dawuh
sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sama halnya kita semua langsung mengaji, langsung ngaji kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umat Rasulullah, umat Kanjeng Nabi yang kelak akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan salat isyraq 2 rakaat. Pahalanya sama dengan haji dan umrah. Kita masih harus bersabar untuk tidak bersalam-salaman secara fisik tangan kita, tapi hati kita selalu saling mendoakan dan saling bersalaman antara satu dengan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.